Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Amma ba'du. Hadirin para jamaah semuanya yang saya hormati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama dengan tekad yang bulat, dengan niat yang mantap, dengan keyakinan yang luar biasa dalam rangka menjalankan kewajiban dan menggugurkan fardu ain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan, keberkahan, perlindungan khususnya untuk kita semuanya dan umumnya untuk seluruh bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan rahmat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya. Semoga dengan wasilah ini kita semua tergolong dan termasuk umatnya yang disayang dan yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang saya hormati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana seperti ini tidaklah salah bila mana kita ikut berpartisipasi ingin menyelamatkan bangsa sesuai dan sebatas kemampuan kita, dengan cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Karena doa adalah senjata umat Islam dan senjata orang-orang yang beriman. Betapa hebatnya bila mana doa ini kita laksanakan secara sama-sama. Dan mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun doa itu nanti akan kita sampaikan sebelum penutupan. Hadirin para jamaah yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat inilah kita harus menjalankan muhasabah yang sebanyak-banyaknya. Di balik wabah yang menggemparkan dunia, yakin hikmahnya sangat besar. Kita jangan hanya menilai dari sisi negatif, tetapi sisi positif sangat besar. Tidak sekali-kali Allah ciptakan makhluknya sekecil apapun itu tidak sia-sia. Betul apa betul? Satu contoh, Allah menciptakan nyamuk, betul. Di mana nyamuk itu akan memangsa darah-darah kita semuanya. Apalagi di saat kita tidur banyak nyamuk, maka dengan sendirinya tidur kita merasa terganggu. Kita harus berupaya untuk membubarkan nyamuk, betul. Dan ini adalah patut kita cermati. Berapa yang diuntungkan oleh nyamuk? Betul enggak? Tanpa ada nyamuk tidak mungkin ada pabrik obat nyamuk. Benar? Tanpa nyamuk tidak mungkin ada sopel. Tidak mungkin ada autan, betul? Membuat pertumbuhan ekonomi nyamuk tuh. Jadi mudah-mudahan corona juga akan menumbuhkan ekonomi yang luar biasa. Betul enggak? Sisi ekonomi, masker laris, sabun laris. Benar? Benar enggak? Madu laris. Apalagi kira-kira nih? Betul kah? Ya walaupun ketakutan yang tidak bisa dihindari, benar? Benar enggak? Ya oleh karena itu dalam hal ini kita harus banyak-banyak muhasabah. Imbas dari wabah ini bertambah kepada seluruh sektor tanpa kecuali, betul enggak? Secara real. Yang salah 1, 2, 3 orang, yang benar kena imbas, benar enggak? Benar enggak? Dalam hal ini apa yang harus kita muhasabah?
Ya tentu kembali kepada diri kita sendiri sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Tanpa ada muhasabah tidak akan ada penaikan derajat setiap manusia. Dari zaman dulu kala sampai sekarang, kalau bapak-bapak tahu, banyak orang yang sakit tapi tidak pernah merasa sakit. Apalagi yang namanya sakit yang penyakitnya ada dalam hati. Betul apa betul? Makanya kata dulu bicara Menteri Kesehatan, saya melihat justru yang lebih dikhawatirkan itu orang yang sakit tidak pernah merasa sakit. Ini yang menakutkan. Betul kan? Ya, betul. Karena yang namanya wabah itu yang paling ganas adalah penyebarannya. Hanya dengan berbagai macam cara pemerintah melakukan satu tindakan untuk menutup mata rantai. Nah, kita semua ini dihadapkan oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh kita, betul nggak? Tapi yakin itu ada, betul nggak? Yakin itu ada. Maka untuk membuatkan tekad dan untuk menenangkan hati kita semua, di samping kita berupaya dan berusaha untuk melindungi diri kita dan keluarga kita, tidaklah salah bila mana kita selalu banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dan dijaga. Betul tidak? Betul. Apalagi kita sekarang ini sudah memasuki bulan Syaban. Kalau tidak salah sebentar lagi kita akan menemui malam nisfu Syaban. Barangkali penting untuk menambah semangat kita dari di tengah-tengah keadaan seperti ini. Setelah kita mampu muhasabah, introspeksi diri, kemudian kita melakukan yang terbaik, penyakit hati yang ada dalam diri kita obati masing-masing, benar. Dengan cara kita pendekatan diri kepada Allah, melakukan taubat yang sejati, dan kita minta sekuat tenaga semampu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni segala dosa-dosa kita semuanya, dan agar diampuni semua dosa-dosa orang yang telah mengkhianati terhadap dirinya sendiri, yang tidak pernah merasa sakit padahal orang itu menderita sakit. Ada satu riwayat hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia mendengarkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa bahran min nurin tahtal arsy
dan seterusnya. Dan bisa kita baca semuanya karena panjang. Cukup pengertiannya saja. Awal hadisnya seperti tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sebuah lautan cahaya di bawah arsy. Arsy itu makhluk ciptaan Allah, alam yang sangat luas, besarnya lebih besar daripada alam dunia. Kemudian setelah itu Allah menciptakan satu malaikat yang memiliki dua sayap. Sayap yang satu ada di sebelah timur, sayap yang satunya ada di sebelah barat. Sementara kepalanya ada di bawah arsy. Dan kedua kakinya berada di bawah bumi lapis 7. Ya kira-kira nggak keotakan gedenya malaikat, benar? Iya. Bener nggak? Nggak keotakan lah. Gede kemana? Fa'idha sholal abdu alayya fi syahri Sya'ban amarallahu ta'ala dalikal malak ayyadumisha fi ma'il hayat. Maka dikala salah seorang hamba membaca sholawat kepadaku di bulan Sya'ban, Allah menyuruh kepada malaikat tersebut untuk tenggelam dalam air kehidupan yang dimaksud mengawan cahaya tadi. Lalu malaikat itu masuk ke dalam air kehidupan. Setelah masuk kemudian dia keluar, dan kedua sayapnya dilambai-lambaikan, dan dari bulu-bulu sayapnya meneteskan tetesan air. Dari tetesan air malaikat tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan satu malaikat per tetes, yang kemudian malaikat itu semuanya berdoa memintakan ampun kepada hamba yang membaca sholawat tadi sampai hari kiamat. Amin. Coba bayangkan, gedenya malaikat luar biasa. Sedangkan hitungan malaikatnya hitungan tetesan air. Burung tertutup aja kalau dibanding yang terkat jika air kira-kira kehitungan tetesan airnya. Benar tak? Nah inilah keberkahan di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan dengan kondisi dan situasi seperti ini, kemudian kita lakukan muhasabah introspeksi diri, akan membuahkan hasil yang sangat positif untuk kita semuanya. Di bulan Sya'ban kita rajin pada sholat. Kenapa? Kebetulan di bulan
takkan juga. Betul tak? Tapi kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon agar kita, keluarga kita, dan semua bangsa segera diselamatkan dari malapetaka wabah yang sekarang sedang berkembang. Terutama menghilangkan rasa takut dan kewaspasan yang kewaspasan itu ditimbulkan oleh Khannas. Khannas itu isinya adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Betul. Yang membuat sedap bumbu, bener gak? Bener gak? Ini lebih baik. Karena kalau bisa ibu ini di rumah, ibu tuh pakainya bawa bumbu, bener gak? Ini takut Pak, itu takut. Bener gak? Buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Bener gak? Lockdown dari locksuit ya. Bener gak? Tahun. Itulah kira-kira ya Pak. Terus kita arahkan diri kita dan keluarga kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita jangan lengah, tetap kita berupaya dan berusaha, ya, ikhtiar syariat itu adalah kewajiban kita semua, walaupun hakikat itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sombong, tapi kita juga jangan terlalu lemah. Betul nggak? Sombong, Allah tidak suka pada orang yang sombong, betul. Lemah juga, artinya berbahaya pada diri kita sendiri. Jadi yang tegar dalam menghadapi segala sesuatu. Betul. Hadirin para jamaah yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada satu hadis yang lain. Riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, telah bersabda kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad, dan seterusnya. Katakannya Nabi, di malam nisfu Sya'ban telah datang malaikat Jibril kepadaku. Jadi kan Nabi bawa tamu. Tamunya siapa? Malaikat Jibril. Dia berkata kepada kanjeng Nabi, ya Muhammad, hadihi lailatun. Wahai Muhammad, hadihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa babur rahmah. Wahai Muhammad, malam ini adalah malam di mana pintu langit dibuka dan pintu rahmat dibuka. Yang dimaksud malam itu malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Agung wasal warfa rasaka wajadaika ila sama. Kamu bangun, sholat, angkat kepalamu,
dan kedua tanganmu lambaikan ke atasnya. Artinya memohon dan minta kepada Allah. Muhammad, bangun, sholat lail, berdoa, minta kepada Allah. Malam ini malam nisfu Sa'ban, di mana pada malam nisfu Sa'ban pintu langit semuanya dibuka, pintu rahmat semuanya dibuka. Kebetulan bulan Sa'ban tahun sekarang ini, kalau tidak salah, jatuh nisfu Sa'bannya malam Kamis. Benar? Malam Kamis. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen situasi yang mencekam, ya. Mudah-mudahan kita lebih semangat. Betul. Kita bangun di malam itu, kita berdoa, kalau bisa doanya sambil nangis. Anak kecil, anak kecil Pak. Anak kecil kadang membosankan orang tua. Setiap kali orang dagang lewat, berhentikan, ingin jajan, betul. Minta lagi. Ibu kan kesel, bosan. Jajan lagi, betul tak? Tapi karena anak itu menangis, ibu tidak tega, betul tak? Walaupun jengkel setengahnya, ya tetap aja dikasih karena anaknya, betul tak? Lah kita berdoa itu seperti itu. Jangan pernah bosan. Terus, insya Allah, artinya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha waspada. Itu janji Allah. Kita lanjutkan. Fakultu ya Jibril, katakannya Nabi, saya bertanya kepada Jibril, Jibril, Imam malam ini malam apa? Jibril menjawab, hadihi lailatun yuftahu biha salasu mi'ati babin minar rahmah. Malam ini adalah malam di mana 300 pintu rahmah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas, jangan sampai kesempatan itu kita lewatkan. Bahwa istilah bagi sembako tetap dibagikan sembakonya, benar. Bingkisan, ya, bantuan corona ini mau diturunkan. Jadi jangan ditutup pintunya, kita buka kan itu kan. Listriknya gratis, jalan ya. Yang angsurannya ditunda, benar. Nanti bagian ternaknya. Iya. Benar. Subsidi. Benar. Jadilah, jangan. Benar nggak? Jangan nyicil aja Ustaz. Benar nggak? Janganlah. Gitu. Jadi kan artinya hal yang semacam ini, semua ini adalah abstrak, betul nggak? Tapi pasti nurani kita akan menolak, betul nggak? Siapa orang yang pengen sakit, betul nggak? Walaupun ada istilahnya bantuan, itu kan ya, mendingan dapat bantuan, betul nggak? Nah, di sana ada yang sakit, betul nggak? Mendingan didapat bantuan, yang penting kita sehat.
sehat dan selamat, kan begitu. Nah, jadi malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuka pintu rahmat tentunya akan diobral. Siapa yang mau, kan itu kan? Bapak masih ingat Allah menjadikan rahmat jumlahnya 100 bagian. Yang 1% diturunkan ke alam dunia, yang 99% ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti bakal diberikan pada saat hari kiamat. Jadi mungkin saja yang 99 itu pada malam itu sahabat sebagian akan dikeluarkan, kan itu kan. Makanya jangan lewatkan kesempatan ini. Hadirin para jamaah semuanya yang saya hormati, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Jadi kata Jibril, malam ini Muhammad, pintu rahmat yang jumlahnya mencapai 300 pintu oleh Allah dibuka. 300 pintu rahmat dibuka. Nah, kalau bilang malam nisfu Sa'ban, yang hitungan malam itu dari mulai terbenam matahari sampai pagi kan Pak ya. Kita mau mengambil waktu yang mana nih? Apa pada maghrib, apa pada isya, benar? Apa di tengah malam, apa sebelum subuh? Ya tergantung dari para kesempatan kita. Yang penting jangan sampai kita lewatkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal mengampuni semua orang-orang yang tidak menyentuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam nisfu Sa'ban bakal diampuni semua dosa-dosanya. Illa man kana sahiran, kecuali orang itu tukang sihir, termasuk tukang pelung, au kahinan, termasuk para dukun-dukun. Dulu pakai dulu bang. Hindari, boleh sering, tapi jangan dijadikan patokan. Diyakini 100%, jangan buat perbandingan, boleh. Apa artinya suka, tapi dampak ini kepada pelakunya, pada dukun-dukun tersebut. Dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah. Termasuk orang yang terus-menerus mabok minum arak, yang berzina, yang memakan harta riba, yang menyakiti kedua ibu bapa, bukan mengadu domba, dan termasuk orang yang memutus tali silaturahmi. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah ya.
orang yang memutus tali silaturahmi pada malam nisfu Sa'ban dosanya tidak diampuni oleh Allah. Fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatruku. Semua itu tidak akan diampuni dosa mereka sebelum mereka bertobat dan segera meninggalkan perilaku tersebut. Akhiri semua. Akhiri semua. Kalau kita kepengen mendapat ampunan dosa dari Allah pada malam nisfu, akhirnya setelah Nabi mendengar informasi peterangan dari malaikat Jibril, dengan semangat kanjeng Nabi keluar dari rumah fakharajan Nabi alaihi salatu wassalam. Fasalla wa baka fi sujudihi. Kalau keluar dari rumah berarti datanya kemana? Ya ke masjid, kena rumah Nabi dekat masjid, pinggir masjid. Betul enggak? Enggak ada sawah, ada sawah bisa. Betul enggak? Kalau rumah Nabi di masjid itu pinggir masjid. Jadi Nabi keluar, ya tentu dari rumah masuk ke masjid. Karena rumah Nabi kecil, yang dipakai kuburannya aja rumah Nabi, kamar tempat tidurnya Nabi. Lalu Nabi menjalankan sholat, dan di situ Nabi menangis dalam sujudnya. Dan dalam sujud itu Nabi membaca sebuah doa yang malam kemarin sudah kita kasihkan sama orang yang datang ke sana. Intinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksanya dan dari kemurkaannya. Ini doa Nabi yang dibaca dalam sujud pada waktu menjalankan sholat sunnah di malam nisfu Sa'ban. Mumpung sekarang kita masuk bulan Sa'ban, Allah ngasih panjang umur, jangan sampai kita lewatkan. Betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat hidup kepada kita semua. Amin. Dalam situasi yang seperti ini. Betul. Hadirin para jamaah yang saya hormati, semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang dalam muqaddimah kita sampaikan, Allahu latifum bi ibadihi. Allah itu dengan hamba-hambanya maha latif. Apa sih pengertian latif? Di sini dijelaskan dengan beberapa penjelasan. Latif itu bisa disebut sangat sayang, di atas sayang. Latifnya Allah
diberikan kepada hamba-hambanya. Nah, cuma persoalannya kita ini sudah tergolong hamba Allah belum? Makanya kita muhasabah. Betul. Jangan sampai kita mengaku dirinya hamba Allah, tapi Allah nggak mengakui. Tetapi tidak salah bila malah kita berharap, berusaha kepengen jadi hamba-hamba Allah. Betul. Betul. Kriteria hamba Allah yang disebut ibadur rahman, kalau kita bongkar itu banyak ciri-cirinya. Salah satunya suka bangun di malam hari. Bangunnya bukannya minum kopi, bukan cari nasi goreng, pipis doang. Betul. Bangun di malam hari, kita ngambil air wudhu, kemudian takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah malam yang sunyi sepi, hamba Allah menjadi maling waktu. Kuat enggak? Ya, tapi kita butuh belajar. Nah, kita ingin menjalankan hablum minallah. Tetapi hamba Allah itu juga tidak meninggalkan memelihara hablum minannas. Dan di sana ada ciri wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan bila mana orang-orang bodoh berkata kepadanya dengan perkataan yang tidak senonoh, hamba Allah itu tidak akan memberikan vonis yang menyakitkan, tapi dengan bahasa yang lunak, yang menyenangkan hati, yang tidak membuat ketersinggungan terhadap orang. Jika itu bisa kita lakukan, itu adalah bagian daripada ciri hamba Allah. Kita kembali. Jadi Allah Maha Latif, Maha Sayang terhadap hamba-hambanya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kasih sayang Allah? Karena Latif, sayang di atas sayang, murah di atas murah, ngobrol di atas ngobrol. Benar. Saleh banget. Yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Ia sukai, yang Ia kehendaki. Dan kita kudu berlomba. Rezeki tidak dipinta, tapi Allah kasih. Benar. Apalagi kalau pipi, benar nggak? Ia nggak minta juga dikasih, benar nggak? Iya. Apalagi kalau kita minta. Logika nggak? Nah, begitu. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Ia sukai, yang Ia kehendaki tanpa memandang. Ya, apalagi hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah. Nah, di sini dijelaskan pengertian latif. Allahu latifum bihim bil arzaq. Dengan maha latifnya Allah, dengan hamba-hambanya, Allah selalu memberikan rezeki. Yang bukan termasuk hamba Allah dikasih rezeki, apalagi sudah masuk kategori hamba Allah.
yang tidak minta aja dikasih, apalagi yang minta tentu lebih diutamakan. Betul? Apa betul? Betul. Minal thayyibat, ya, termasuk dari rezeki, dari sesuatu yang nikmat, yang lezat, yang halal. Thayyibat itu enak, lezat, halal. Bagus. Thayyibat. Kulu minat thayyibat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tidak thayyibat dimakan, penyakit. Makanya wajar, artinya virus corona ini bermula dari orang-orang yang tidak makan thayyibat, yang khabisat. Benar. Kelelawar mentah dimakan. Anak beri mentah-mentah dimakan. Kodok dimakan. Cacing dimakan. Betul. Semua ini mengandung bakteri. Virus corona itu kan dari mana? Sebetulnya mutasi genetik kelelawar dengan kodok. Di negara Cina juga begitu. Makan yang enak-enak, yang lezat, sesuai dengan aturan agama, supaya sehat, supaya sehat. Nah, kita bangsa manusia yang memiliki akal cerdas. Jadi kalau manusia sudah bersifat hewan, apa yang bakal terjadi? Siapa manusia yang lebih hina daripada hewan? Punya telinga, tidak pernah mendengarkan. Punya mata, tidak pernah melihat. Yang dimaksud melihat kebaikan, mendengar kebaikan, mendengar nasihat, melihat takbir-takbir dan iktibar yang untuk menyadarkan dirinya, punya akal dan punya pikiran, tidak pernah berpikir. Mereka itu kal-an'am. Mereka itu seperti hewan ya, balhum adol, bahkan lebih sesat, bahkan lebih hina. Makanya dalam corona ini, alhamdulillah min dzalik, orang sudah tidak dihitung orang yang terinfeksi. Benar. Semoga dijauhkan. Amin. Semua kita dan bangsa Indonesia segera diselamatkan dari virus corona yang menjijik. Alhamdulillah. Jadi saya ingat firman Allah yang lain dalam surat Hati, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma qaddarnahu asfala safilin. Sungguh kami ciptakan bangsa manusia dengan bentuk yang sangat indah, dengan wujud yang sangat sempurna. Kemudian mereka kami kembalikan kepada tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang paling hina, tingkatan yang paling tidak terhormat. Kecuali minalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Hanya dengan virus corona
membuat manusia menjadi hina, kita harus membentengi diri kita dengan iman yang kuat dan amal baik. Perbanyak amal soleh, perbanyak amal kebajikan, dan perkuat iman kita. Jangan sampai terkena dampak hinanya virus corona. Saat itu coronanya kecil. Benar enggak? Ditakuti oleh dunia. Benar. Hebat corona. Bisa menumbuhkan semua orang. Dunia bisa tumbuh dengan corona. Hebatnya. Makhluk ciptaan Allah, betul nggak? Belum pernah terjadi sepanjang dunia, betul nggak? Yang menggemparkan seluruh dunia. Makanya muhasabah yang baik. Corona satu sisi bermanfaat, satu sisi mendorong, benar nggak? Hikmahnya, betul nggak? Betul. Bisa melumpuhkan orang-orang yang kejam, yang zalim, betul nggak? Yang sombong lumpuh, benar nggak? Yang juga sering cuci tangan sekarang di rumah saja. Di rumah saja. Yang mana nama lain. Penafsiran selanjutnya. Wa qila Allahu latifun bi ibadi yarhamu man la yarhamu nafsan bil inayah war rahmah. Wa bisyauqi ila ta'atihi wa ta'ati rasulihi ba'dahu. Maha latifnya Allah dengan hamba-hambanya, yang dimaksud Allah selalu memberi rahmat, Allah selalu menyayangi kepada orang yang orang itu tidak menyayangi dirinya sendiri, tetap masih dikasih rahmat oleh Allah. Apalagi orang yang suka menyayangi dirinya sendiri, yang tidak sayang dengan dirinya sendiri masih dikasih rahmat oleh Allah dengan maha latifnya. Apa ada orang yang tidak menyayangi dirinya sendiri? Banyak. Bahkan lebih banyak orang yang tidak menyayangi dirinya sendiri. Silakan Bapak teliti. Tidak perlu jauh di desa Palestina. Kita singkat. Wakila Allahu latifun bi ibadi yarhamut tabi'in wal mustaghfirin. Maha latifnya Allah, Allah masih menyayangi, Allah menyayangi orang-orang yang bertobat, mengampuni orang-orang yang bertobat, dan menyayangi orang-orang yang meminta ampun kepadanya. Orang yang bertobat berarti orang yang banyak dosa awal. Betul. Orang yang meminta ampun tentu mereka juga orang yang berdosa awal. Tapi dengan latifnya Allah, berapapun dosa besarnya dan banyaknya dosa tidak memandang, siapapun yang bertobat dan meminta ampun oleh Allah tidak akan ditutup kesempatan. Bisa dipilih tobat asal kita punya. Apalagi momen sekarang di bulan Syaban yang penuh berkah. Dengan langkah kita meminta ampun kepada Allah,
dari hasil introspeksi kita selama ini, memiliki penyakit hati yang tidak terasa, digugah dengan kejadian seperti ini. Insya Allah kita akan mandi dan mencuci diri kita lahir dan batin supaya bersih. Jadi pengertian Latin Allahul Latiful Ibadi, salah satu pendapat pengertiannya adalah yarhamut tabi'in. Allah menyayangi orang-orang yang bertobat dan Allah menyayangi orang-orang yang meminta ampun kepadanya. Nabi sendiri menyatakan ma min sautin ahabbu ilallah min sauti abdin mudnibin taba ilallah. Tidak ada suara yang paling dicintai oleh Allah dibanding daripada suara hamba yang bertobat, yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeritan dan tangisan serta rintian hamba Allah yang bertobat itu adalah suara yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan di bulan Syaban ini, walaupun tidak sepenuh, betul tak? Kita bangun, kita bangkit di malam hari, lakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan air mata karena penyesalan yang kita rasakan selama ini. Intinya kita bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu labbaik ya abdi sal ma turid. Saat hambanya yang bertobat bersuara meminta ampun kepada Allah, di situ langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa labbaik ya. Baik, wahai hambaku, kamu minta apa? Minta. Kamu minta apa? Minta. Hadirin para jamaah semua yang saya hormati, semua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ada lagi pengertian Allah latifum bi ibadihi. Yang dimaksud adalah roti. Lebih dekat lagi. Seperti teman akrab saja. Gak ada teteh ngaling-ngaling gitu kan ya. Ya Allah luar biasa, Allah maha latifnya dengan sampai mencapai roh. Wakila Allahu latifun bil birri wal ihsan bihaitsu lam yuhlikuhum bima'asihim wa yarzuquhum man yahsin. Dengan maha latifnya Allah selalu berbuat baik dan memberikan kebaikan kepada siapapun, termasuk ya pada orang-orang yang masih menjalankan kemaksiatan dan memberi rezeki kepada orang yang masih maksiat. Kebaikan Allah tidak pernah ada henti-hentinya.
apalagi hamba-hamba Allah yang sudah betul-betul menjadi hamba sejati, yang berdosa, yang pendosa, yang banyak maksiat, masih diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakinya masih bisa jalan, tangannya masih bisa bekerja, matanya masih bisa melihat, padahal maling haram, benar nggak? Betul nggak? Masih bisa tidur nyenyak, masih bisa memberi jajan kepada anak-anaknya. Itu latifnya Allah, padahal mereka itu penjahat. Apa kita tidak iri? Mereka yang tidak pernah ibadah kepada Allah, dunia yang berlimpah, betul? Mobilnya banyak, rumahnya banyak, uangnya banyak, itu kebaikan Allah, betul? Cuman kalau sudah jadi hamba Allah sejati, terhayang model begitu. Kalau sudah jadi hamba sejati, bukan itu yang dikehendaki. Iri dengan orang yang tidak pernah ibadah, duitnya banyak, rumahnya mewah, tapi kalau jadi hamba Allah sejati, sudah tidak ingin seperti itu. Ya, karena menganggap dunia itu karena bersifat sementara. Yang dikejar hamba sejati itu adalah kebahagiaan akhirat. Yang penting hidup di dunia sehat, selamat, berduit, cukup. Kalau duitnya banyak, cukup, betul. Cukup makan, cukup minumnya, uangnya. Yang terakhir, Allahu latifun yani maksud alladzi yastaqilul kasir min ataihi wa yastaksirul qalil minat ta'ati min ibadi. Ini Maha latifnya Allah, yang dimaksud Allah menganggap sedikit pemberian Allah yang begitu banyak terhadap hamba-hambanya. Belum ada apa-apa. Tapi hebatnya Allah menganggap banyak semua kebaikan hamba walaupun sedikit. Kebaikan Allah yang begitu banyak yang tidak terhitung, tapi Allah dihitung sedikit. Tapi kebaikan manusia yang sedikit oleh Allah dihitung banyak. Itu latifnya Allah. Maha latifnya Allah. Dari mana tahu? Haitsu qala fi kalamil qadim kul mata udunya qalil. Firman dia sendiri. Katakanlah Muhammad, kesenangan dunia itu qalil, sedikit. Hanya 1% dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisanya 99% masih belum diturunkan. Mana sih yang masuk mata dunia? Ya Bapak tahu sendiri. Kemewahan dunia, sealam dunia, sejagat antero, dengan isi dunia yang dinikmati oleh manusia ini
tentu banyaknya luar biasa, tapi Allah dianggap sedikit, belum ada. Masih makan umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang sekarang jumlahnya sudah berapa miliar, 7 miliar dunia, penduduk dunia. Betul. Apa bukan kebaikan Allah yang menurut kita sangat banyak, tapi menurut Allah sedikit sekali? Itu adalah bagian dari pengertian latif dalam ayat Allahul latifum bi ibadi. Makanya ini harus dicontoh oleh kita semua. Kebaikan yang kita tanamkan dalam diri kita kepada orang lain jangan pernah diingat-ingat. Yang sangat berat itu adalah kesalahan kita, kebohongan kita, kekhilapan kita, itu yang perlu diingat. Makanya pentingnya muhasabah dalam kondisi dan situasi seperti ini. Hadirin para jamaah semuanya saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya, mari kita sama-sama mengajarkan puji dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, saudara kita dan bangsa Indonesia terhindar dari wabah yang sekarang sedang berada. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa mu'minina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Amin. 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 Walakasyukur wa ilaikal mustaqim wa ilaikal mustaqim wa ilaikal mustaqim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dzunub. Amin. Wa tuslihu bihal qulub. Amin. Wa tanqalibu bihal nusur. Amin. Wa talinu bihasum. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walayna. Amin. Allahumma sallimna wal muslimin. Amin. Allahumma sallimna wal muslimin. Amin. Allahumma sallimna wal muslimin. Amin. Min afati dunya wa adzabil akhirah. Amin. Min afati dunya wa adzabil akhirah. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiatan fil jasad. Amin. Wa ziyadatan fil ilmi. Amin. Wa barakatan fil rizqi. Amin. Wa rahmatan minal maut. Amin. Wa qurratan minal maut. Amin. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tudabihil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatim wa yustasqa
sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik